semangat pagi melayani profesional terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, peserta PKP Angkatan 5 PPSDM Kementerian ATR BPN. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan mengenai aksi perubahan mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui pembuatan aplikasi Sitasip. Sebelum membahas laporan aksi perubahan, sedikit mengulas kembali kenapa mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui pembuatan aplikasi sistem penataan arsip ini dijadikan aksi perubahan. Visi Kementerian ATR BPN menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia dengan strategic goal-nya mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi, sehingga perlu dilakukan transformasi digital semua arsip, data, dan dokumen untuk mewujudkannya. Sebelum membahas laporan aksi perubahan lebih lanjut, mari kita saksikan bagaimana pencarian arsip sebelum adanya aplikasi sistem penataan arsip atau Sitasip. Permisi Mas, aku mau cari arsip data dan informasi pertanahan dong. Oh gitu, sebentar ya, saya cari dulu. Oke. Mbak Anggi, berkas yang Mbak cari belum kita temukan Mbak, nanti kami kabarin lagi ya Mbak ke Mbak Anggi. Oh ya udah nih Mas, nanti kabarin ya. Oh iya siap Makasih Mbak. ya Mas. Sama-sama Mbak. Ya. Udin permisi, tadi ada dari bidang 4 nanyain SK, udah ada di sini belum nih berkasnya Pak Udin? Oh, coba nanti kita cari dulu berkasnya. Oh gitu, ya udah siap Pak Udin, makasih Pak Udin. Ya, sama-sama. Berkasnya saya cari di lemari arsip ini tapi belum Tapi ditemukan. bisa diupload. Oh ya, nanti kita cari lagi. Oh gitu, siap. Ya, nanti kalau ini dikabarin. Oh siap, makasih Pak Udin. Ya. Nah, ini berkas yang dicari-cari dari tadi baru ketemu. Gimana ya caranya nyimpen berkas ini rapi, tapi pas nyari gampang, langsung ketemu gitu biar nggak susah kayak tadi. Subbagian umum dan informasi yang saat ini sudah berganti nama menjadi Subbagian Umum dan Humas berdasarkan Permen ATR KBPN nomor 17 tahun 2020 diserahi tugas untuk melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan, dan digitalisasi arsip. Namun, Pusdatin Kementerian ATR BPN belum memiliki aplikasi pengelolaan arsip. Nah, di sini perlu dilakukan inovasi bagaimana dapat mengelola fisik sekaligus mengelola arsip digitalnya, sehingga pelayanan terhadap kebutuhan informasi yang ada di dalam arsip dapat lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Untuk lakukan aksi perubahan ini, bagaimana strategi penyelesaian dan tahapan kegiatannya? Nah, berdasarkan penjadwalan pada rencana aksi perubahan, mulai pada tahapan perencanaan, persiapan, sampai dengan tahapan evaluasi dan pelaporan, alhamdulillah semua dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.
kita dapat melihat tanggal-tanggal pelaksanaannya pada layar berikut ini. Hal pertama yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan estimasi data jumlah arsip surat keluar tahun anggaran 2019-2020 yang diperoleh dari agenda surat keluar. Arsip yang akan digitalisasi diperkirakan ada sebanyak 4.110 arsip yang terdiri dari 2.002 arsip tahun 2019 dan 2.108 arsip tahun 2020. Pendataan ini dilaksanakan satu hari, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020 setelah penulis lakukan seminar RAP. Selanjutnya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan hanya satu hari, yaitu tanggal 16 Oktober 2020. Pada koordinasi ini diperoleh dukungan penuh dari pimpinan, yaitu Ibu Kepala Bagian Tata Usaha. Nah, kemudian penganggaran menggunakan DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten dengan akun pekerjaan pengadaan alat tulis kantor, penyelenggaraan perpustakaan kearsipan, layanan perkantoran Kanwil BPN Provinsi Banten dengan anggaran sebesar 30 juta yang diajukan tanggal 19 Oktober 2020. Dan untuk tim kerja efektif sendiri, karena kesibukan staf PPN-PN di bidang, jadi kami tidak melibatkan staf PPN-PN bidang. Kami memberdayakan teman-teman petugas kebersihan, staf pada subbagian umum dan humas, kemudian mahasiswa Untirta dan STIA Banten yang saat ini sedang lakukan PKL di Kanwil BPN Provinsi Banten. Dilanjutkan pembangunan integritas. Adapun kegiatan yang dapat membangun nilai integritas dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah meminta dukungan pelaksanaan aksi perubahan dari pimpinan dengan cara melapor dan berkoordinasi dengan atasan langsung. Dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha terkait inovasi pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan. Dan penulis bersyukur aksi perubahan yang dilakukan mendapat dukungan penuh dari pimpinan. Bahkan aksi perubahan ini menjawab tugas dari subbagian umum dan humas yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Kemudian memastikan bahwa aksi perubahan memiliki sumber dana yang berasal dari DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, meminta arahan terkait SDM yang akan dilibatkan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan mewujudkan aksi perubahan ini. Karena untuk menggerakkan tim kerja efektif memerlukan legalitas tim kerja dengan penerbitan SK dan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian memastikan juga bahwa anggota tim kerja efektif memiliki kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Pengelolaan tim. Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, diperlukan membentuk tim kerja yang partisipatif dan efektif, karena diperlukan penugasan orang-orang yang tepat, yang memiliki keterampilan saling melengkapi, berkomitmen terhadap tujuan bersama, ada rasa memiliki terhadap penugasan tim, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Setelah dilakukan pemilihan orang-orang yang tepat pada pelaksanaan aksi perubahan ini, pembentukan tim kerja efektif ditetapkan berdasarkan SKK Kanwil BPN Provinsi Banten dan penugasan berdasarkan surat tugas. Selanjutnya tahapan implementasi. Yang pertama, pemilihan arsip. Pemilihan arsip ini dilakukan selama 5 hari dari tanggal 2 sampai 6 November 2020. Pemilihan arsip ini dilakukan oleh tim yang ditugaskan berdasarkan surat tugas. Pada tahapan ini, tim melaksanakan pengerjaan: 1. Memilah arsip dengan dokumen yang bukan arsip. Yang kedua, mengklasifikasikan berdasarkan tahun, jenis naskah dinas, dan kode klasifikasi arsip. Yang ketiga, menyiapkan ordner yang sudah dilengkapi dengan keterangan kode klasifikasi arsip. Keempat, memasukkan arsip yang sudah diklasifikasikan pada ordner. Yang kelima, membubuhi stempel nomor lemari, nomor rak, nomor ordner, dan nomor file pada setiap lembar arsip.
Tim pemindaian arsip. Pemindaian arsip dilakukan selama 21 hari dari tanggal 2 sampai dengan 30 November 2020. Surat tugas tim pemindaian, indexing, dan penataan arsip berdasarkan surat tugas tanggal 27 Oktober 2020 yang bertugas lakukan pemindaian scan fisik arsip, kemudian merubah nama file hasil pindai atau scan dengan penambahan nomor surat, garis datar, hal surat. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 memindai arsip surat keluar tahun 2020, kelompok 2 memindai arsip surat keluar tahun 2019. Dan dari 2 tim ini berhasil memindai kurang lebih 7.000-an arsip tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tim indexing dan penataan arsip. Tim ini bertugas melakukan pengecekan hasil pemindaian arsip. Jika ada di antaranya yang tidak terbaca jelas atau terlipat, maka tim ini harus lakukan pemindaian ulang. Kemudian yang kedua, mengindeksing arsip pada tabel normalisasi aplikasi Sitasip Kanwil bpnbanten.id. Untuk mempermudah penginputan sebagian besar data arsip dan hasil pindai arsip, tim ini lakukan indexing arsip pada tabel normalisasi. Kemudian yang ketiga, mengisi kolom stempel, nomor lemari, nomor rak, nomor owner, dan nomor file pada fisik surat. Keempat, melakukan entry nomor rak pada aplikasi. Kelima, melakukan penataan fisik arsip pada lemari arsip. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan. Sebelum inovasi, mencari fisik arsip membutuhkan waktu. Kemudian tidak ada waktu yang pasti kapan arsip ditemukan. Setelah adanya inovasi, bukan hanya mengelola fisik arsip, tapi juga mengelola digital arsipnya. Mencari arsip kini lebih mudah, cepat, terpercaya dengan adanya Sitasip. Terima kasih.